Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal khaira haditsa kitabullah wa khairal huda hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang bahagia, mati mengajak, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang benar-benar muslim. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi pinjaman kepada kita kudrat dan iradatnya untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah kama rama. Tidaklah engkau bergerak seketika engkau bergerak, tetapi aku yang punya gerak. Gerak itu sudah kita laksanakan. Duduk tafakur di rumah Allah ini, mengharapkan semoga hendaknya amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang salat Jumat berbahagia. Adapun judul khutbah kita pada hari ini sesuai yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitunya muhasabah awal tahun. Muhasabah itu bahasa Arab, artinya bahasa kita mengevaluasi diri atau merenungkan diri, memikirkan diri. Wah, ini muhasabah. Kaum muslimin sudah salat Jumat bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merenungkan diri kita sendiri atau mengevaluasi diri kita. Itu terdapat di dalam Al-Qur'an sebanyak 365 ayat. 365 ayat itu menganjurkan kita setiap saat dan waktu mengevaluasi diri kita, merenungkan diri kita, memikirkan diri kita sendiri. Nah, ini kaum muslimin sedang salat Jumat bahagia. Antara lain ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu perbuat.
Ini kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia. Ayat yang pendek ini kita cukup mengerti, paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita memperhatikan diri kita, termasuk di pihak mana kita, pihak yang beruntungkah atau pihak yang merugi. Apalagi 1 tahun telah berlalu kita lewati, tahun Masehi ini. Sekarang sudah tanggal 3 Januari ya. Kita pantas merenung perbuatan-perbuatan kita yang menguntungkan dan yang merugikan untuk hari esok di akhirat. Dunia ini tidak kita tinggalkan. Kita berusaha untuk urusan dunia, tetapi jangan menyampingkan urusan akhirat. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat itu. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya di dalam kisah perjalanan riwayat hidupmu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini kata Allah. Disuruhnya kita berpikir, merenung, mengevaluasi perbuatan kita, pekerjaan kita, ucapan kita. Ini kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia. Yang perlu kita menundukkan kepala, mendekatkan diri kepada penciptaan. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang perlu bantuan. Kepada siapa kita minta bantu, minta pertolongan? Kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, bermohon kepadanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, kata Allah, sebelum kamu dihitung nanti di akhirat. Wah, ini kaum muslimin sudah bahagia. Kalau nanti sudah sampai ke alam barzakh, mau kita menghitung diri kita, tidak bisa. Itu penyesalan. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Tunggu saja balasan. Kalau sudah menunggu balasan, kita berada di pihak yang merugi, sengsara kita di tempat yang hina-hina. Walaupun mulia di dunia ini, diagungkan di dunia ini, tetapi sampai di alam barzakh, di tempat yang tidak layak kita tempati, merugi kita namanya. Oleh sebab itu kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia, kita perhatikan hubungan kita dengan Sang Khalik pencipta alam jagat raya ini, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia. Karena kita hidup berkumpul, bermasyarakat, berjemaah ya. Apa kata Allah? Duriban alaihi zillatu aina ma suqitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan itu akan ditimpakan kepada kamu di mana saja kamu berada, kecuali, kata Allah, orang-orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Ini kaum muslimin sudah sholat Jumat pagi. Kalau kita terduduk sekarang ini, namanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan pekerjaan kita, fasilitas kita, ya, apapun profesi kita, kita datang ke masjid memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin sesuai Jumat bahagia. Jangan kita sia-siakan hari Jumat ini. Ini salah satu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya 'abdi qad kabara sinnika wa rafa azruka wa qaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya. Ini kata Rasulullah kepada pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada hambanya waktu malam hari
waktu pagi hari, waktu siang hari, waktu sore hari. Ini peringatan. Tapi kita tidak tahu. Ya. Telinga kita tidak mau mendengar karena dia tidak bersuara seperti ya, suara manusia. Peringatan itu hanya iman yang menjawab bahwa Allah cukup memberi peringatan kepada kita mulai dari malam, subuh, zuhur, asar kalau waktu sholat. Wahai hambaku, usiamu semakin lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kulitmu semakin kendor, tulangmu semakin rapuh, ajalmu semakin dekat. Kamu akan menghadap akan daku. Kita merenungkan diri kita. Usia 17-an, bagaimana fisik kita? Merenung kita. Usia 20-30, bagaimana perkembangan fisik? 40-50, bagaimana tenaga kita? Ini disuruh oleh Allah SWT. 50 ke atas bagaimana? Orang pun menyebut kita tidak lagi ya, remaja, lansia, sudah lansia. Apapun bagaimanapun kita merawat diri kita tetap lansia. 60 ke atas, rambut sudah putih, gigi sudah copot satu-satu, kulit sudah kendor, tenaga tidak ada lagi, lutut sudah bergoyang, mau datang ke masjid. Bayangkan, direnungkan kata Allah, sebentar lagi kamu akan menghadap akan aku. Menghadap akan Allah itu kaum muslimin sudah sholat Jumat bahagia. Tidak ada peringatan. Tidak ada peringatan. Hari ini kita berjemaah, besok pagi pengumuman di masjid bahwa kita sudah menghadap ilahi Rabbi. Kiri kanan kita, teman kita berangsur-angsur hilang satu persatu. Wah, ini kaum muslimin sudah sholat Jumat bahagia. Yang perlu kita renungkan kata Allah SWT, persiapan untuk menghadap Allah itulah yang perlu kita usahakan mendapatkan. Isi bakul kita untuk pulang ke kampung, ke akhirat, ke kampung yang kekal abadi. Dunia ini kampung yang sementara kita tempati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib kamu. Tidak akan merubah nasib. Takdir ditentukan oleh Allah, tapi kalau nasib bisa kita merubah, memperbaiki diri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dialah yang merubah nasib dirinya sendiri. Kita merubah nasib kita sendiri. Tahun ini dibandingkan dengan pekerjaan kemarin, bagaimana? Sama atau beruntung? Atau lebih kurang? Wah, ini kaum muslimin sudah sholat bahagia. Baik urusan dunia, urusan akhirat, kita pacu sekarang untuk mendapatkannya. Di dalam pihak merugi ke kita atau pihak beruntung ke kita. Ayat sudah banyak sekali. Di awal tadi kita baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Demi masa atau demi waktu, manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh dan saling memberi nasihat kepada jalan kebenaran dan memberi nasihat kepada kesabaran. Itu orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia, maka kita tentu tidak mau di pihak yang merugi, pihak yang beruntunglah kita, yang berlaba perniagaan kita di dunia ini. Berada kita di pihak yang
beramal soleh, beriman mantap, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumil qiyamah min a'malihimus shalah. Bahwa amalan yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah amalan sholat. Amalan sholat yang diperiksa. Oleh sebab itu kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia. Salah satu antara amalan-amalan itu, amalan sholat inilah yang paling mudah, yang tidak bermodal, hanya tenaga saja, mau saja. Makanya kita meramai ke masjid subuh, zuhur, asar di setiap waktu, kapan dari mana pun kita berada. Ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid, bangga kita kaum muslimin sudah sholat Jumat bahagia melihat generasi-generasi muda kita untuk masuk ke masjid. Banyak generasi muda pengganti kita yang tua-tua ini nanti. Ini perlu kita perhatikan. Bagaimana menguatkan imannya, kemauannya dengan kegiatan-kegiatan majelis-majelis pengajian. Ini tergantung kepada pemuka-pemuka masyarakatnya, pengurus-pengurus masjidnya, agar generasi muda kita itu tetap tertarik dengan masjid. Kapan dimanapun kita berada, masjid memang isinya generasi muda sekarang. Wah, ini yang bangga. Oleh sebab itu kaum muslimin sholat Jumat bahagia, hubungan sesama manusia perlu kita perbaiki. Khairun nas anfusahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, bermanfaat bagi manusia lainnya. Hubungan sesama manusia, saling memberi nasihat kepada jalan kebenaran dan kesabaran. Oleh sebab itu kaum muslimin setelah sholat Jumat bahagia, hubungan sesama manusia ini perlu kita tingkatkan. Bahwa hidup sosial bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Macam manapun kayanya kita butuh orang lain. Contohnya kenduri saja, orang kaya kenduri, tapi tidak ada orang yang datang. Wah, ini tidak ada orang datang. Wah, ini membutuhkan orang lain. Apalagi musibah yang tiba, sakit, tidak ditengok jemaah, kematian, tidak datang orang melihat. Apa pandai mayat itu berjalan sendiri ke kubur, butuh orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin sudah sholat Jumat bahagia. Kalau ada kematian warga kita, sama-sama kita luangkan waktu untuk melihat sebentar, menampakkan muka, tidak berjam-jam di situ, takziah di situ. Kadang-kadang tetangga meninggal, tak tampak-tampak batang hidungnya melihat orang mati. Keterlaluan itu. Hidup ini membutuhkan orang lain, bermasyarakat. Tunggu giliran. Kalau orang membalas bagaimana? Kalau tidak hadir orang ke rumah kita, kematian seperti itu. Ini kaum muslimin sudah sholat Jumat bahagia. Kalau kita hidup bermasyarakat, saling rasa, saling bantu-bantu, takziah, ziarah, majelis syukuran, pengajian dan sebagainya. Ramaikan masjid, hidupkan jemaah bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Ini hubungan sesama manusia namanya. Jangan kita nafsi hidup sendiri-sendiri. Tidak akan sanggup kita hidup sendiri. Percaya. Bagaimanapun kayanya, hebatnya, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu, baik hidup kita dengan masyarakat, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi Allah Subhanahu wa taala akan didatangkan rahmat dan nikmat. Negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita dapatkan. Kalau kita berfirqah, bercerai-berai, bertengkar, adu domba, maka kutuk Allah akan tiba. Makanya kita jauhkan perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan hasud dan sebagainya.
maka bersatulah kita sesama masyarakat, sesama jemaah. Allah Subhanahu wa taala akan berjanji kita akan memberi keampunan, kesuburan, kemakmuran terhadap orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.